Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan 1 Korintus bab 7 dengan judul perikop Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka, aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi, orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
perikop yang panjang, saya ingin menggarisbawahi beberapa saja. Yang terakhir ini cukup penting ya, cukup bagus ini. Orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Ini untuk laki-laki, tapi bisa juga untuk perempuan ya. Tinggal diganti saja, gadisnya menjadi prianya. Orang yang kawin dengan prianya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan prianya atau pacarnya berbuat lebih baik. Artinya apa ya? Artinya kawin itu memang diperlukan, tapi tidak kawin dikatakan lebih baik. Kenapa? Karena dengan tidak kawin orang memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang lebih penting. Salah satunya adalah melayani Tuhan. Ini dia, melayani Tuhan tanpa gangguan. Ya, kalau kawin kan, kalau seorang perempuan kawin, kalau perempuan punya suami, perhatiannya terbagi ya. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Demikian juga suami, kalau dia kawin, bagaimana ia dapat menyenangkan istri dan juga anak-anaknya. Apalagi kalau sudah punya cucu dan menantu, bagaimana ia dapat menyenangkan menantunya, cucu-cucunya, bahkan buyut-buyutnya, cicit-cicitnya, dan seterusnya ya. Itu kan yang dipikirkan pasti keturunannya kan. Tetapi yang tidak kawin bukan berarti kita tidak punya keturunan. Kita punya keturunan. Yang tidak kawin itu punya keturunan juga, rohani ya. Keturunan rohani, anak-anak rohani ya. Seperti anak Anda mungkin punya anak didik ya. Anda didik menjadi orang yang baik, anak itu menjadi anak rohani Anda. Itulah keturunan Anda secara rohani. Anda berjasa ya, berbuat baik, mendidik seseorang menjadi baik, menjadi jujur. Itu susah ya. Menjadi mengikuti yang benar, itu susah itu. Kalau Anda berhasil, atau paling tidak Anda sudah berusaha lah, itu Anda memiliki keturunan rohani ya. Anak itu menjadi keturunan rohani Anda, anak didik Anda, anak rohani Anda. Dan itu yang lebih penting daripada anak duniawi. Anak duniawi ini sebentar saja umurnya paling udah hilang kan, mati ya udah. Ya tinggal sejarah aja kan, sejarah silsilah, ini anaknya ini anaknya itu, ini anaknya ini. Itu silsilah itu. Bahkan ada orang yang bangga dengan silsilah. Oh, saya keturunan raja, saya keturunan berdarah biru, padahal semua orang berdarah merah. Itu ada orang yang kepala besar, bangga ketika dia menjadi keturunan raja, keturunan presiden, keturunan menteri, keturunan orang hebat lah ya. Bangga. Malah itu yang hebat kan rajanya, yang hebat kan itunya ya, orang-orang lain itu yang hebat. Kamu cuma jadi keturunan, kamu apanya? Apa hebatnya kamu? Hanya keturunan, apa fungsinya, apa faedahnya, apa manfaatnya kamu? Oh, begitu bangga jadi keturunannya presiden, keturunannya menteri, keturunannya gubernur, anaknya jenderal. Lah itu kan yang hebat kan bapakmu, ayahmu. Kamu apa? Kamu sudah melakukan apa? Jangan besar kepala kosong ya, itu namanya besar kepala tapi kosong. Yang hebat tuh nenek moyangnya, kamu tuh belum membuktikan apa-apa ya, buktikan. Nah itu maksudnya ya. Jadi segala sesuatu di dunia ini tuh lenyap, cuma jadi sejarah, cuma jadi silsilah itu. Yang penting adalah kita sendiri nih, kita ini jadi orang hebat gak? Kita punya berguna nggak untuk orang lain? Kita ini berkata jujur nggak? Jangan malah mengajari yang bohong, yang menjadi antek orang-orang bohong, pengajaran bohong yang mengajari yang bohong, mengutip yang asli lalu diubah-ubah, lalu diajarkan seperti itu dan diklaim sebagai yang asli. Itu namanya orang ngawur ya. Kalau mengutip tuh ngutip apa adanya secara jujur, diajarkan secara jujur juga.
Kalau enggak, Anda bersalah mengubah-ubah fakta sejarah. Itu ya. Kalau Anda melakukan yang benar, Anda bagian dari keturunan rohani. Keturunan siapa? Keturunan Tuhan. Anak Tuhan. Makanya kita ngomong anak Tuhan. Siapa yang dibaptis dan hidup baru di dalam roh, mereka menjadi anak Tuhan. Sebaliknya yang tidak hidup baru, tetap dalam suka nipu, mereka jadi anak setan, anak iblis. Jangan bangga jadi anak iblis. Justru Anda harus takut, nanti Anda mendapat hukuman. Khawatirlah ya kepada Tuhan, takutlah kepada Tuhan. Segera terima yang benar, terima pengajaran yang benar. Jangan mau dibohongi sama pengajaran-pengajaran yang bohong, tapi mengklaim sebagai benar, mengklaim sebagai asli. Dianalisa dulu ajaran itu, bagaimana tahu itu benar atau tidak? Itu dari hasilnya baik atau tidak. Hasilnya adalah kehancuran, pembunuhan, terorisme. Itu dari setan. Jangan diikuti, tinggalkan. Ikuti yang benar. Yang benar siapa? Ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu sendiri. Hasilnya nyata. Yesus sudah membuktikan. Mukjizatnya nyata. Siapa lagi yang bisa melakukan semua itu kalau bukan Tuhan sendiri? Jadi kalau seseorang tidak punya jodoh, kan ada itu ya, sudah tua, umurnya sudah di atas 40, sudah mulai gelisah, lalu terpaksa, ya sudah apa adanya, saya dapat jadi istri saya, jadi suami saya, lalu ya itu apa adanya ya. Wah, itu udah ngawur-ngawuran ya. Bahkan yang penting saya punya istri, atau yang penting saya punya suami. Nggak taunya ternyata ketika sudah nikah, wah hidupnya bahkan lebih parah daripada keadaannya sewaktu dia masih single. Itu makanya ajaran Paulus ini ya Paulus dengan bimbingan roh Tuhan Yesus ya, mengatakan bahwa kalau kamu dipanggil dalam keadaan bersunat, ya sudahlah, bersunat gak apa-apa. Jangan meniadakan tanda-tanda sunat. Tetapi kalau dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah kamu lalu sengaja atau berusaha mati-matian bersunat ya. Sekarang ini bersunat untuk kesehatan ya. Itu bagus untuk bersunat untuk kesehatan. Tapi bukan untuk memenuhi hukum dengan Tuhan dengan Abraham ya. Tandai dengan sunat itu untuk orang Yahudi ya. Jadi itu topiknya nanti panjang ya. Jadi saya mau mempersingkat bahwa kalau hidup kita dipanggil untuk single, ya tetap tidak usah bersusah payah mencari jodoh. Jangan-jangan nanti malah Anda salah cari ya. Dipaksakan demi status. Orang saat ini mencari status ya. Kalau single itu gelisah ya. Saya bisa merasakan itu. Gelisah. Wah, umurnya apalagi sudah 50. Wah, gelisah sekali. Gak usah, kita minta sama Tuhan. Tuhan, tenangkanlah batin saya ya. Kalau Tuhan mau ngasih saya jodoh, saya dapat jodoh. Kalau Tuhan tidak mau ngasih saya jodoh, Tuhan ngasih yang lain ya. Tuhan memberikan jodoh rohani ya. Kita dipanggil untuk hidup suci. Dan itu dikatakan Paulus, itu lebih baik ini. Lebih baik ini. Orang yang kawin berbuat baik, dan orang yang tidak kawin berbuat lebih baik. Jadi banggalah kalau Anda juga nggak dapat jodoh terus sampai tua. Jangan gelisah, bangga saja. Tuhan ingin menganugerahkan Anda hidup suci ya, jadi Anda berbuat lebih baik ya. Tapi kalau Anda dengan kacamata daging, ya pasti Anda akan tetap gelisah ya, merasa tidak diberkati ya. Tapi kalau Anda dengan kacamata rohani, Anda itu ternyata berbuat lebih baik ya, menerima ya. Tuhan ngasih jodoh, saya dapat jodoh. Tuhan tidak ngasih, terpujilah Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Boleh juga di share dengan mereka yang gelisah, ingin mencari jodoh tapi tidak ketemu-ketemu. Ya silahkan di share perikop ini, video ini, supaya mereka bisa tenang,
dan mereka tetap merasa terberkati karena mereka ternyata berbuat lebih baik, dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.